Bayangkan sedang di lift, kondisi gempa, goyang. Saya sudah mikir ini mungkin hari terakhir saya hidup. Jadi kondisi baik, tidak ada angin, tidak ada hujan, matahari bersinar terang. Tiba-tiba pesawat itu jatuh ke bawah. Jadi selama 2 tahun ini saya mengalami sesuatu yang saya tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi tentang kesehatan saya. Intinya kesehatan saya itu sempat menurun waktu itu, saudara. Sempat menurun, saya pergi ke beberapa dokter dan saya harus melakukan perawatan dan kesehatan saya itu menurun karena perawatan-perawatan itu gitu. Jadi ada suatu hal yang harus saya hadapi. Terus karena treatment ini mungkin badan saya agak nolak ya, karena saya kan lebih suka sesuatu yang herbal, sesuatu yang Eastern treatment gitu, pengobatan timur gitu ya, dalam artian herbal dan enggak pakai obat-obatan kimia dan lain sebagainya. Lalu singkat cerita, saya tidak di treatment dengan Eastern treatment, perawatan timur. Jadi Western treatment, dalam artian oh ini obatnya ini gitu ya. Oh misalnya gejala ini obatnya ini. Oh gejala ini obatnya ini. Wah banyak sekali saudara. Pokoknya dalam sehari itu obat yang saya minum itu banyak sekali. 1 lepek gitu ya. Padahal saudara kan di sini ada banyak jemaat lama. Saudara tahu saya gitu, sudah 10 tahun ini bersama-sama dengan saya, bahkan lebih ya. Kan saya istilahnya seperti robot gitu ya, jarang sakit, jarang capek, lincah kemana-mana, kota ke kota, pulau ke pulau. Tetapi 2 tahun kemarin itu saya seperti istilahnya kehilangan keperkasaan gitu saudara. Jadi agak-agak slow, jurangnya itu dalam sekali di bidang kesehatan. Lalu karena treatment itu akhirnya saya sampai naik yang itu tadi, 20 kilo. Saya naik 20 kilo, saudara. Nggak ada baju yang bisa saya pakai, nggak ada blazer yang bisa saya pakai, dan karena kondisi saya itu, saya pergi sampai ke 6 dokter, dan mereka semua mengatakan saya belum bisa divaksin. Gitu, saya belum bisa divaksin. Lalu sistem imun saya ditekan supaya sistem imun saya tidak terlalu alay. Jadi sistem imun saya ditekan. Karena sistem imun saya ditekan dan saya tidak boleh vaksin, otomatis saya tidak bisa keluar karena sistem imun saya sedang ditekan. Nah, oke, selama 2 tahun itu saya hanya di rumah. Di apartemen lantai paling atas berukuran berapa? Pokoknya kotak lah, mungkin lebih besar ini, 25%-nya ini ya ruangan ini. Bayangkan selama 2 tahun, saya di situ terus saudara. Tetapi pelayanan saya hanya bersifat virtual saja. Akhirnya suatu saat saya berpikir, saya nggak bisa deh kayaknya kayak gini terus, because that's not me gitu, karena itu bukan saya. Dan akhirnya, tapi saya tetap berproduktivitas ya, karena kemurahan Tuhan, tetap bisa berproduktivitas. Ada lahir melalui YHS Leadership Learning Center, YHSF. Saudara sudah install YHSF? Ya, kalau belum silakan diinstal. Itu dalam kondisi kesakitan saya waktu itu. Supaya diinstal, bisa jadi semacam personal assistant untuk saudara. Lalu banyak hal lainnya, EMB Voice dan lain sebagainya. Sampai akhirnya suatu saat, kan saya pergi ke dokter lokal, lalu dokter itu bilang, lihat hasil tes saya, ditutup sama dia. Saya sudah mikir, waduh ini dikasih obat lagi nih. Akhirnya ditutup sama dia hasil tesnya. Terus dia bilang, Bu, mulai sekarang nggak usah cek lab, nggak usah tes-tes laboratorium lagi, nggak usah minum obat lagi, semua obat dihentikan. Dalam hati saya, ini dokter beneran atau enggak? Tapi kan dia tinggi gitu ya, dia belajar banyak. Oke, jadi dari 6 dokter saya pergi ke dokter ke-7. Dokter ini minta saya untuk berhenti cek lab, berhenti minum obat, karena dia bilang yang dia lihat di hasil lab
dengan kondisi saya itu berbeda gitu. Harusnya kalau yang di kondisi lab itu kondisi saya itu tidak begini, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa seger gitu ya. Tetapi kok bisa seperti ini, entah mungkin labnya salah atau bagaimana atau nggak tahu. Tapi intinya nggak usah cek lab, nggak usah minum obat. Akhirnya udah, oke. Dan saya boleh vaksin nggak dok? Coba vaksin aja. Oke. Jadi dari 6 dokter saudara, ini juga ada yang lulusan luar negeri, wah, pokoknya dokter keren-keren. Hanya 1 dokter ini yang mengizinkan saya vaksin. Singkat cerita, saya vaksin. Oke, begitu vaksin, hari pertama nggak apa-apa. Begitu saya tidur, hari besoknya, saya nggak bisa jalan, saudara. Jadi setelah divaksin, saya nggak bisa jalan. Hanya di tempat tidur, dan tangan saya nggak bisa genggam. Ini kan saya bisa menggenggam mic. Waktu itu bangun tidak bisa menggenggam, saudara. Jadi cuman begini, buka terus minum. Ini saya tidak bisa, bahkan ngambil botol aja nggak bisa. Saya harus begini, nggak bisa. Saya minta tolong untuk dibukakan. Oke, what happened to myself? Udah, ya udah dijalani aja, dijalani. 2 minggu sudah agak pincang-pincang, sudah bisa jalan. Terus vaksin kedua, kondisi saya ketularan orang, flu, gejala flu, bukan COVID, saudara, flu. Karena dia kena flu habis kehujanan, terus nularin saya. Ditunda vaksinnya, ditunda 3 hari. Setelah vaksin kedua, saya sudah siap nggak bisa jalan lagi. Ternyata setelah vaksin kedua, saya bisa jalan walaupun pincang. Jadi waktu itu Pastor Yusak ke Makassar, saya sempat mendampingi beliau sampai ke airport, jalan jauh itu agak pincang-pincang. Tapi ya sudahlah, akhirnya bisa digenggam. Nah, karena sudah vaksin 2 kali, saya kepingin nyoba pergi, ya kan? Karena kalau nggak divaksin kan nggak bisa pergi kan, syaratnya harus vaksin gitu. Bisa lah urus surat dokter dan lain sebagainya, repot. Akhirnya pergi. Trip pertama saya ke Sulawesi Utara disambut gempa. Disambut gempa berkekuatan 6,2 skala Richter dan saya lagi di lift, saudara. Bayangkan, sedang di lift, kondisi gempa, goyang. Saya sudah mikir, ini mungkin hari terakhir saya hidup. Karena goyang sekali di lift. Begitu saya buka lift, orang-orang dari kamar hotel masing-masing lari semua. Ada yang masih pakai baju tidur, pakai sarung, nggak pakai sandal, gendong anak, nangis, wah lari semua ke tangga darurat. Saya juga ikut lari. Dan saat saya lari di tangga darurat itu, saya kira itu adalah terakhir saya hidup. Tangganya akan runtuh. Ternyata nggak runtuh tangganya, saudara. Tetapi pintu keluarnya kok jauh rasanya, jadi turun. Mana ini pintu keluarnya? Ada yang ibu-ibu hamil, kasihan dia sambil nangis, nggak tahu, mudah-mudahan nggak apa-apa itu kandungannya. Akhirnya sudah sampai depan, saya selamat dari gempa. Pada saat saya turun itu, saudara di sini pernah ada yang hampir mati? Maksudnya itu sudah pasti mati gitu. Maksudnya pikirannya. Itu saya memikirkan seperti itu. Lalu saya berpikir pada saat di tangga itu mau turun, Tuhan kalau ini saya masih ada kesempatan hidup lagi, saya akan kembali melayani-Mu Tuhan. Pelayanan onsite, saya kembali lagi, saya hidup gitu. Udah kesehatan pasti baik dan udah janji macam-macam, namanya orang mau mati toh. Kan janjinya pasti macam-macam biasanya. Itu, terus ternyata selamat. Nah, pada saat di parkiran, mau berani nggak balik ke kamar hotel di atas sendiri? Orang-orang masih pada belum berani. Akhirnya ya udahlah saya balik. Tapi begitu saya balik, saya ganti baju, packing segala macam. Jadi saya nggak tidur sampai paginya. Just in case ada apa-apa, saya bisa langsung pergi. Dan ternyata besok paginya matahari bersinar kembali. Hanya ada gempa susulan sekali. Dan puji Tuhan, saya selamat, saudara. Ya, puji Tuhan. Saat saya berjalan di airport, saudara, sudah mau pulang ke Makassar, puji Tuhan, saya selamat dari gempa, kayak orang baru lahir baru gitu loh, lahir kembali, dikasih kesempatan hidup kedua kalinya. Sampai masuk pesawat, sudah di pesawat take off, puji Tuhan, benar-benar selamat dari gempa. Tiba-tiba, saudara, saat matahari bersinar terang, nggak ada angin, nggak ada hujan, di pesawat itu tiba-tiba pesawatnya jatuh, saudara.
Saya kaget sekali. Jadi pesawatnya itu biasanya kalau saudara naik pesawat terus badainya kenceng kan pasti ada ting, kita sedang terbang dalam kondisi apa gitu ya. Silakan pasang sabuk pengaman dan lain sebagainya. Itu tidak ada sama sekali pemberitahuan semacam itu. Jadi kondisi baik, tidak ada angin, tidak ada hujan, matahari bersinar terang. Tiba-tiba pesawat itu jatuh ke bawah. Saya untung pakai sabuk pengaman, tetapi ada orang lain yang nggak pakai sabuk pengaman, mereka kelempar ke jedot atas, yang di toilet juga kelempar keluar. Wah itu chaos, teriak-teriak semua. Tapi akhirnya bisa punya daya angkat lagi, terbang lagi, anjlok lagi, terbang lagi. Seperti itu saudara. Jadi saya mikir, loh jadi saya mati ini. Kemarin kan selamat dari gempa. Terus ternyata ini jatuh. Saya udah pegangan tangan sama suami saya. Suami saya bilang kayaknya ini bakal jatuh pesawat. Kamu harusnya jangan ngomong gitu, Beb. Harusnya kasih sesuatu yang lebih menghibur hati. Udah terus akhirnya ya udah kita pegangan, ya udah kalau memang ini udah saat terakhir kita, oke ya kamu tahu aku sayang kamu dan lain sebagainya lah, janji-janji segala macam. Kembali lagi janji-janji itu Tuhan aku selamat ya Tuhan, nanti kalau aku selamat aku akan lebih giat lagi melayani dan lain sebagainya saudara. Ya namanya orang mau di detik-detik kritis gitu. Ternyata orang yang tadi terlempar dari toilet segala macam kan udah pegangan ya, dia nggak boleh berdiri. Pramugari udah teriak-teriak, tiarap Pak, tiarap, jangan berdiri, tiarap. Udah terus dia pegangan di kursi saya karena saya duduk agak belakang, dia pegangan di kursi saya, jadi saya bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Kasihan saudara, orang-orang yang nggak pakai sabuk pengaman. Terus saya bilang ke dia, Pak, tenang, semuanya pasti akan baik-baik saja. Tenang Bu, tenang Pak. Dalam hati saya, gaya banget kamu sendiri juga nervous kok kamu menenangkan orang lain gitu. Terus akhirnya saya berpikir, Tuhan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau boleh cara matiku jangan begini Tuhan. Saya bilang seperti itu. Kalau boleh Tuhan pas tidur nyenyak aja, nggak terasa, nggak sakit, nggak ngerepotin orang dan lain sebagainya. Wah ngobrol sama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya ya namanya penyelamat yang tidak berubah selama-lamanya ya saudara. Dan puji Tuhan akhirnya pesawat itu bisa terbang lagi walaupun nggak bisa mendarat di Makassar. Di Makassarnya itu kondisi cuaca buruk. Jadi nggak bisa mendarat, muter-muter terus. Dan turbulen sampai mendaratnya aja, wah turbulen sekali, hard landing. Tetapi pada saat kita mendarat, nggak ada yang tepuk tangan, karena di TV-TV kan biasanya tepuk tangan ya kalau ada kondisi kayak gitu. Kita semua diam, saudara. Kita semua diam, nggak ada yang langsung berdiri, cepat-cepat ambil koper, diam, semuanya diam. Dan di situ Roh Kudus mengingatkan, aku kasih kamu kesempatan lagi loh ya, ingat janjimu. Saya bersyukur sekali saudara. Saya ngomong sama Tuhan, iya Tuhan terima kasih atas kesempatan hidup ini, 2 kali dikejar maut, 2 kali diselamatkan. Pada saat itu rasa yang saya rasakan adalah sukacita, lega, bersyukur, unbelievable, nggak percaya dengan apa yang terjadi dan kita masih hidup ternyata. Dan yang kelima rasa saya adalah lapar sekali saudara pada waktu itu. Mungkin karena mentalnya kan emosinya keras gitu naik turun. Tetapi dari semua kesaksian ini saudara, dari saya yang hidup saya ke-pause selama 2 tahun, terus akhirnya diselamatkan Tuhan dari sakit penyakit, dipulihkan, yang nggak ngerti itu apa ya, yang jelas bukan cancer saudara, bukan semacam itu, bukan, tetapi sesuatu yang perlu ditreatment. Saya bisa vaksin, efek sampingnya juga susah seperti itu, trip pertama saya seperti itu, jadi di kesehatan, di maut, segala macam. Dia penyelamat yang tidak berubah dalam hidup saya. Dia memulihkan saya, menyembuhkan saya, menyertai saya dalam hal yang seperti itu, saudara.
Bahkan di alam maut pun Dia menyertai saya dan Dia menyelamatkan saya. Dan kalau Tuhan sudah menyertai saya sedemikian rupa, saudara, Tuhan yang sama juga pasti menyertai saudara. Percaya, katakan amin. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus.